Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, hai teman Niken. Apa kabar? Semoga hari ini semua dikaruniai kesehatan olehnya. Dengan Niken Tanti Sudarmono di sini mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan YouTube saya. Di YouTube saya kali ini saya akan membahas mengenai gluten. Karena banyak orang yang sering tidak memahami apa sih sebenarnya gluten ini. Dan di mana-mana kita temukan ada tulisan gluten free lah, atau malah ada iklan yang mengatakan ini mengandung gluten loh gitu. Jadi sebenarnya gluten itu apa sih, dan baikkah untuk tubuh kita atau justru merusak? Yuk kita dengarkan bersama. Nah, di sini pertama-tama saya akan memperlihatkan apa sih orang-orang yang tidak cocok memakai gluten ini. Nah, ini biasanya terjadi langsung ya. Jadi begitu kita mengkonsumsi gluten, langsung ada reaksi seperti ini, dan bisa berlangsung mulai dari mungkin cuma sekejap atau sampai berjam-jam. Ya, jadi coba kalau kita habis konsumsi gluten, periksa ada nggak ya gejala ini. Nah, gejala ini adalah rambut rontok, sifat jadi lekas marah, lalu nyeri sendi, lalu juga brain fog atau kesulitan berpikir, dan juga cemas. Nah, ini bagi ibu-ibu yang suka cemas, jangan-jangan masalahnya adalah di gluten. Lalu juga masalah pencernaan, jadi kadangkala seperti sembelit atau malah diare, atau malah juga ada yang buang air besar tapi rasanya kok belum tuntas. Nah, itu juga masalah pencernaan. Lalu juga sakit kepala dan eksim atau dermatitis itu, atau eksim itu misalnya kayak gatal di sana sini atau ada jerawat. Nah, itu sepertinya masalah pada dermatitis kita. Lalu juga penurunan atau penambahan berat badan secara drastis, dan yang terakhir adalah mudah lelah. Baru makan kok rasanya udah lelah ya. Nah, itu jangan-jangan periksa lagi makannya mengandung gluten atau enggak. Nah, mungkin ada teman-teman bilang, saya nggak pernah mengalami itu semua, berarti saya oke dong sama gluten. Ya, saat ini oke. Tapi ingat, tubuh kita ini suka menimbun. Jadi kalau kita terus-menerus menimbun gluten, bisa jadi suatu saat kita menjadi tidak kuat dengan gluten. Jadi jangan konsumsi terlalu banyak. Nah, sebenarnya gluten ini apa sih? Dari tadi Nika nyebut gluten. Gluten itu adalah protein yang biasanya ada di biji-bijian atau di grain. Kalau mungkin ada yang bertanya, apalagi sih biji-bijian grain ini gimana bentuknya? Oke, salah satu contohnya adalah misalnya kayak roti, itu kan dari wheat ya. Nah, itu tuh mengandung gluten ya. Jadi kita periksa deh, ini gluten atau bukan. Jadi gluten itu tuh sebetulnya adalah bagian yang lengket-lengket. Jadi kalau kita makannya lengket-lengket, jadi misalnya kayak roti itu kan lengket-lengket ya. Nah, itu disebut glutenin. Nah, bagian proteinnya itu disebut gliadin. Jadi yang lengket-lengket ini adalah gluten itu. Gluten sendiri adalah protein lengket yang dapat mengikat dinding usus kecil kita. Jadi usus kecil kita ini harusnya kan ya dia bisa bekerja, ada gerakan-gerakannya, tapi tiba-tiba dibuat lengket oleh si gluten, akibatnya jadi bermasalah pada pencernaan kita. Jangan lupa, ingat, apapun yang terjadi pada pencernaan kita akan mengakibatkan masalah pada organ-organ tubuh lainnya, karena pencernaan kita adalah second brain atau otak kedua. Seperti biasa, yuk kita lihat jurnal di mana ini dari NCBI yang mengatakan gluten and associated medical problem. Jadi gluten ini sebetulnya memiliki masalah pada beberapa spektrum penyakit yang berhubungan dengan gluten ini. Nah, apa saja sih yang menyebabkan penyakit-penyakit ini? Jadi gluten ini seperti kita ketahui menyebabkan inflamasi pada tubuh. Nah, gara-gara inflamasi ini maka terjadi adalah gangguan pencernaan, gangguan fungsi otak, lalu penyakit autoimun, depresi, dan gluten memblokir nutrisi yang kita makan. Bayangin, kita udah capek-capek makan, kita udah capek-capek minum suplemen, tapi terblokir oleh si gluten ini. Sayang banget kan? Kayak buang-buang uang gitu loh. Nah,
Jangan salah, gluten ini juga banyak suka bersembunyi atau disembunyikan oleh para produsen makanan. Malahan, baru-baru ini saya dengar ada viral mengenai masker menggunakan gluten. Padahal itu inflamasi banget, kok malah dipakein gluten? Nah, yuk kita lihat di mana aja sih nih gluten bersembunyi. Ada di saus-sausan, ya. Jadi kayak saus salad, saus kacang, saus tomat dan segala macam itu kan kental. Nah, pengentalnya pakai apa? Pakai gluten. Lalu juga roti-rotian sudah pasti. Lalu cookies, cake. Bagi ibu-ibu yang masih sering kasih cemilan anak-anak ya, halo. Nih, kalian ini ngasih makan gluten. Oke, sekarang dia nggak apa-apa. Tapi dia terus-menerus mengganggu si usus kecil anak-anak kita. Akibatnya pada saat dewasa tercetuslah penyakit-penyakitnya. Lalu juga kosmetik dan skincare itu banyak ya sekarang, lotion dan hair product menggunakan gluten ini. Jadi periksa. Lalu juga goreng-gorengan. Yang lainnya juga adalah makanan cepat saji. Ya, jadi hati-hati. Jangan sampai kita terjebak. Kita asal makan, taunya kita mengkonsumsi gluten ini. Mungkin ada yang nanya, gimana ya cara menguranginya? Cara menguranginya biasanya kita agak sulit ya. Jadi pada saat kita mengurangi gluten akan ada yang disebut dengan healing process. Jadi akan ada rasa sakau atau rasa kangen sama gluten yang makin besar dari sehari-hari. Itu bisa kita kurangi dikit demi dikit ya kalau mau yang tidak merasa sakau, atau juga bisa frontal langsung stop gluten. Ini harus persiapkan mind kita dulu. Jadi pada saat kita stop gluten, tubuh kita ganggu kita untuk minta gluten, kita bisa menjaga agar tidak terjebak ke dalam sakau gluten ini. Nah, bagaimana? Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Bagi yang ingin tanya-tanya, bagi yang ingin lebih jauh berdiskusi dengan saya, jangan lupa gabung di Telegram gratis saya ini. Nanti semua pertanyaan saya bantu jawab. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be beautiful, be healthy, be successful and strong with Maniken.